Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini, Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Queen of Spades Took the Looking Glass yang rilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang legenda hantu Rusia yang bernama Hantu Skop, di mana hantu ini meneror sebuah asrama sekolah. Apakah kejahatan hantu Skop ini dapat dihentikan? Daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang ibu yang bernama Tajana dan kedua anaknya yang bernama Artyom dan Olga. Saat di dalam mobil, Artyom dan Olga bertengkar. Tajana pun mencoba menghentikan pertengkaran anaknya. Namun sayangnya karena kejadian itu terjadilah kecelakaan yang menyebabkan Tajana meninggal dunia. Sewaktu di gereja, Artyom mendengar suara ibunya minta tolong kepadanya. Artyom melihat peti ibunya banyak mengeluarkan air. Ternyata itu hanya mimpi saja. Setelah kematian Tajana, Artyom dan Olga akan dibawa ke sebuah sekolah asrama oleh ayah tiri mereka yang bernama Igor. Igor ini juga seorang guru di asrama tersebut. Sebenarnya Olga sangat tidak suka dibawa ke sekolah asrama. Namun walau gimana pun Olga harus menuruti apa yang diminta Igor. Sesampainya di sekolah, mereka bertemu dengan kepala sekolah yang bernama Valentin. Lalu tampak seorang murid yang bertengkar dengan ayahnya. Murid ini adalah Krill. Orang tua Krill ini sudah bercerai dan Krill sangat tidak suka dengan pacar baru ayahnya. Kemudian kita diperlihatkan siswa lainnya yang bernama Alisa. Alisa ini memiliki ibu yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Dan Alisa ini sangat suka dengan ayah tirinya Olga, yaitu Igor. Kemudian Valentin mengajak Olga dan Artyom berkeliling asrama sambil menjelaskan peraturan sekolah. Valentin mengatakan jangan pernah masuk ke ruangan ini karena ini bangunan abad ke-19 dan sekarang lagi proses renovasi. Di sanalah Artyom melihat kaca dan ia melihat bayangan ibunya di dalam kaca itu. Valentin mengatakan bahwa Artyom dan Olga akan satu kamar. Namun Olga menolaknya. Olga pun akhirnya satu kamar dengan Alisa dan Sonia. Sedangkan Artyom tidur bersama anak-anak seumurannya. Lalu scene berpindah ke seorang siswa yang bernama Eugene. Eugene ini anak yang sangat pintar, dan Eugene ini juga termasuk temannya Alisa. Tak lama datanglah Krill, dan Alisa pun memperkenalkan Krill ke Olga. Di malam harinya, Artyom lagi-lagi mendengar suara ibunya memanggil dirinya. Artyom pun mengikuti suara itu, sedangkan Olga berusaha untuk kabur dari asrama. Namun ia dikejutkan dengan kedatangan Eugene dan Krill. Mereka pun akhirnya mengajak Olga untuk bersenang-senang. Di sanalah Alisa memberi saran ke Olga, jika kau mau kabur sebaiknya di pagi hari melalui mobil sayur. Kembali ke Artyom yang mengikuti suara ibunya sampai ke ruangan abad 19. Artyom melihat ibunya di balik plastik dan menuju ke sebuah ruangan. Namun ruangan itu digembok. Setelah itu Artyom pun datang ke kamar Olga dan mengatakan bahwa ia melihat ibunya di ruang abad 19. Tentu saja Olga tidak percaya dan Olga pun akan mengantarkan Artyom ke kamarnya. Namun sayangnya Olga belum tahu di mana kamar Artyom berada dan teman-temannya Olga pun bersedia menunjukkan jalan ke kamar Artyom. Namun pada saat di ruang abad 19, Artyom berlari ke arah pintu yang terkunci tadi. Krill pun membuka pintu itu dan Artyom pun berlari ke ruangan itu. Di sana mereka melihat benda-benda peninggalan pada abad ke-19. Mereka juga menemukan sebuah cermin dengan gambar anak tangga. Di sanalah Eugene menjelaskan bahwa ini adalah kaca untuk memanggil arwah Ratu Skop. Dan kalian dapat meminta sesuatu ke Ratu Skop ini. Jika dia mengabulkan permintaan kalian, dia akan memotong rambut kalian sedikit. Mereka menganggap itu hanyalah mitos orang Rusia belaka. Krill pun menantang mereka semua untuk meminta permintaan ke Ratu Skop. Dimulai dari Krill yang meminta pacar ayahnya mati dengan tragis. Kemudian giliran Olga. Namun Olga memilih tak mau ikutan dan Olga memutuskan untuk pergi.
Kini giliran Sonia yang meminta agar dirinya berhenti makan terus. Lanjut ke Alisa, dia meminta suatu saat nanti dapat berciuman dengan Igor. Lanjut lagi ke Eugene yang meminta agar neneknya cepat sembuh dari sakit yang dideritanya. Tiba-tiba saja Krill menjatuhkan benda-benda yang berada di ruangan itu. Mereka semua pun kabur, terkecuali Artyom. Kemudian Artyom meminta agar ibunya kembali. Keesokan paginya Artyom tampak sangat aneh. Dan tampak Artyom memegang sebuah boneka yang mengerikan. Sedangkan Olga berencana akan kabur menggunakan kapal sayur. Namun sayangnya Igor tahu apa yang akan direncanakan oleh Olga. Igor pun berusaha untuk menahan Olga. Namun Olga tetap dengan pendiriannya. Dia tetap akan pergi. Sementara itu Artyom di tepi danau melihat ibunya. Artyom pun masuk ke danau untuk menghampiri ibunya. Lalu Olga melihat Artyom. Dan dengan segera Olga pun menyelamatkan Artyom. Namun Olga tak dapat menjangkau Artyom. Untungnya Igor datang dan menyelamatkan Artyom. Karena hal itu Olga dihukum oleh kepala sekolah karena mencoba membahayakan nyawa adiknya. Di sana Olga mencoba menjelaskan bahwa yang sebenarnya ia menyelamatkan adiknya. Dan Olga pun meminta kesaksian dari Artyom. Namun sayangnya Artyom hanya diam saja. Scene berpindah ke Krill yang sedang video call dengan ayahnya. Awalnya Krill mengira ayahnya sedang mabuk. Ternyata ayah Krill baru saja membunuh pacarnya. Lalu ayah Krill bunuh diri. Wait, no, please, Dad, don't. Dad, don't! Karena hal itu, Krill pun menjadi shock dan ia berencana akan pergi ke rumah ayahnya. Namun ada Igor yang menghentikan dan menenangkan Krill. Di sanalah Eugene dan teman-temannya sadar bahwa permintaan Krill sudah dikabulkan oleh Ratu Skop. Mereka pun mulai ketakutan. Kemudian Eugene menjelaskan ke Olga tentang awal mula keberadaan Ratu Skop. Dulunya ada seorang janda muda yang bangkrut dan ia membuka panti asuhan, tepatnya tahun 1888. Dan lebih dari 2 tahun janda muda ini membunuh 19 anak panti. Ternyata janda muda ini memuja setan dan dia mengorbankan anak-anak panti untuk mengembalikan anaknya yang sudah meninggal dunia. Namun pada suatu saat aksinya tertangkap oleh warga dan janda muda ini dibunuh oleh warga di tempat ritualnya. Sebelum meninggal, janda muda ini mengutuk para warga dan ia bersumpah akan membalas dendam. Janda muda ini menemukan cara memasukkan jiwanya ke dalam cermin untuk selama-lamanya. Dan benar saja, setengah tahun kemudian anak-anak warga itu meninggal satu persatu. Dan warga meyakini bahwa ini adalah perbuatan janda muda itu. Dan semenjak itu warga menyebutnya ia adalah Ratu Skop. Pada malam harinya Krill memanggil Ratu Skop lagi. Ia membuat permintaan agar ayahnya dapat dikembalikan. Dan pada saat itu juga Krill melihat ayahnya berada dalam cermin. Tiba-tiba saja semenjak kejadian itu Krill tak pernah kembali. Keesokan harinya pun kepala sekolah meminta bantuan ke para siswa agar mencari Krill di hutan. Kepala sekolah ini berspekulasi bahwa Krill kabur melalui hutan ini. Di saat itu pula Sonia ingin makan. Ia melihat makanannya berisi belatung. Kini permintaan Sonia akan dikabulkan oleh Ratu Skop. Saat mencari Krill di hutan, Sonia mengeluarkan belatung dari mulutnya dan ia melihat Krill. Sonia pun menghampiri Krill dan sampailah Sonia di suatu tempat. Di sana ia melihat bayangan hitam di air dan tiba-tiba saja Sonia pun kabur dan Igor meminta Alisa agar mengantarkan Sonia ke kamarnya. Eugene dan Olga pun melihat tempat Sonia tadi. Di sana mereka menemukan makam anak janda itu. Eugene mengira janda itulah yang membunuh anaknya sendiri dan datanglah kepala sekolah. Ia menjelaskan bahwa janda itu tidak membunuh anaknya sendiri. Yang membunuh anaknya adalah anak lain, di mana anak lain itu melempar boneka kesayangan anak janda ini ke danau. Dan anak janda ini berenang ke danau hingga pada akhirnya anak janda ini tenggelam di danau.
Kepala sekolah ini mengatakan bahwa itu hanyalah cerita warga saja. Setelah itu, Eugene dan Olga pun mencari tahu boneka anak janda itu melalui internet. Ternyata boneka itu sama persis dengan boneka yang dimiliki oleh Artyom. Setelah itu, Olga melihat Artyom bicara sendiri di depan kaca. Olga pun menjelaskan ke Artyom bahwa ibunya sudah meninggal. Namun Artyom bersikeras bahwa ibunya masih hidup dan saat ini ia sedang berbicara dengan ibunya. Lalu Olga pun menanyakan dari mana ia mendapatkan boneka itu. Artyom pun menjawab bahwa itu didapatnya dari ibunya. Di saat Olga ingin mengambil boneka itu, inilah yang terjadi. Don't you dare touch it! Dan Artyom pun mengatakan bahwa ibunya akan membawa mereka semua. Scene berpindah ke Alisa yang membawakan makanan untuk Sonia. Lalu Alisa pergi meninggalkan Sonia. Kemudian Sonia melihat telur goreng yang dibawa Alisa seperti keluar kepala anak ayam. Sonia pun mencoba kabur. Namun Sonia malah dihantui oleh Ratu Skop. Di sana pun Sonia menyadari bahwa permintaannya akan dikabulkan. Lalu Sonia pun memakan coklat dan mengatakan bahwa kutukanmu tidak akan berlaku padaku. Ternyata yang dimakan Sonia bukanlah coklat, melainkan kacalah yang dimakannya. Tentu saja itu membuat mulut Sonia terluka parah. Hingga pada akhirnya Sonia harus dibawa ke rumah sakit. Kemudian Eugene dan Olga membawa Igor ke ruang abad 19. Sementara di perjalanan, nyawa Sonia sudah tak tertolong lagi. Eugene pun menjelaskan ke Igor bahwa tempat ini adalah tempat pemujaan setan. Ternyata Igor tahu banyak tentang Ratu Skop ini. Di sanalah mereka menemukan jasad Krill yang tenggelam di dalam air. Akhirnya polisi pun datang ke asrama sekolah itu dan kepala sekolah ini dibawa ke kantor polisi. Kepala sekolah ini akan diinterogasi dan polisi ini akan menutup sekolah ini untuk sementara waktu. Akhirnya para murid pun dijemput oleh para walinya. Kemudian Alisa menelpon ibunya agar menjemputnya. Namun ibu Alisa tak bisa menjemputnya karena ibunya sibuk kerja. Sementara itu Artyom tak mau pulang. Ia lebih memilih tinggal di asrama karena ia merasa ibunya ada di sana. Lalu Artyom pun kabur ke dalam asrama. Igor, Olga, dan Eugene menyusul Artyom, sedangkan Alisa menunggu di mobil Igor. Di dalam asrama, Eugene dihantui oleh hantu Skop, sehingga membuat dirinya terjatuh dari lantai atas. Sedangkan Alisa di dalam mobil, ia melihat hantu Skop yang menyerupai Igor. Dan hantu Skop ini menggigit bibir Alisa hingga mulut Alisa terluka parah. Kembali ke Eugene. Ia bermimpi menjumpai neneknya yang sekarat. Namun Eugene sadar bahwa itu bukanlah neneknya. Sedangkan Olga dan Igor kembali ke ruang abad 19. Di sana mereka melihat Artyom dan hantu Skop. Igor pun mengatakan bahwa Artyom harus membatalkan permintaannya. Olga pun mencoba membantu Artyom. Namun sayangnya Olga dan Igor diserang oleh hantu Skop ini. Hingga pada akhirnya hantu Skop ini membawa Artyom ke dalam kaca. Olga pun akan menghancurkan kaca itu. Namun Eugene menghentikan Olga. Dan Eugene mengatakan bahwa Olga masih bisa menyelamatkan Artyom dengan cara masuk ke dalam kaca itu. Olga pun mencoba masuk ke dalam kaca itu dengan cara menenggelamkan diri ke dalam air. Dan Olga meminta ke Eugene dalam 7 atau 8 menit agar mengangkat tubuhnya dari dalam air. Akhirnya Olga pun berhasil masuk ke dalam kaca itu. Di sana ia melihat Krill, Sonia, dan banyak anak-anak. Serta Alisa pun ada di sana yang meminta tolong ke Olga. Sementara itu Igor mencoba menghentikan Eugene. Dan Igor mengatakan ke Eugene, batalkan permintaanmu ke Ratu Skop karena iblis itu tak akan pernah menepati janjinya. Eugene pun akhirnya membatalkan permintaannya ke Ratu Skop.
Akhirnya Olga pun menemukan Artyom di dalam mobil ibunya, dan Olga membujuk Artyom agar kembali. Sementara Igor mencoba menyelamatkan Olga. Setelah dibujuk, Artyom pun mau untuk kembali. Di saat itu Olga diserang, sedangkan Artyom berhasil selamat. Tak lama setelah itu pun Olga sadar dan ia meminta kaca itu dihancurkan. Eugene pun langsung menghancurkan kaca itu. Mereka pun akhirnya pergi dari asrama itu. Namun siapa sangka, ternyata Olga yang sesungguhnya terjebak di dalam kaca itu. Dan yang di tubuh Olga itu adalah Ratu Skop. Cerita pun selesai. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye-bye.